Alislam Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi diseminasi itu mengenai budaya positif di sekolah. Yang mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas dalam kegiatan guru penggerak, yang dalam hal ini kami akan memberikan pengibasan terhadap materi-materi yang telah kami dapatkan pada modul 1, itu tentang filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan yang ketiga dan yang keempat itu adalah budaya positif di sekolah. Namun sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SMP Islam Alislam Bukit Tinggi yang telah memberikan waktu dan juga sarana kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi ini. Dan kemudian saya juga berterima kasih banyak kepada Ustadz Ustazah telah meluangkan waktu sejenak kita untuk sharing dan berbagi dan menerima ilmu yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak ini. Oke, sebelum saya lanjutkan pemaparan materi ini, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik, ya. Karena ini adalah program dari guru penggerak, maka materi yang saya paparkan ini itu ada erat kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana pembelajaran di kurikulum merdeka, kemudian apalagi sekolah kita yang insya Allah pada tahun ajaran baru besok itu sudah merupakan sekolah penggerak. Jadi bagaimana yang sebenarnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan, maka nanti inilah materinya nanti terkait dengan kegiatan kita di tahun ajaran baru nanti. Nah, pertanyaan pemantik pertama, apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid yang Bapak atau Ibu ajar di kelas? Mungkin ada yang bisa jawab? Mungkin penilaian dari Ustadz Ustazah semua terhadap siswa dan siswi yang Ustadz Ustazah hadapi di sekolah. Apa pandangan Bapak Ibu? Atau penilaian atau pemikiran? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Terima kasih. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Pandangan saya terhadap murid yang saya ajar di kelas, bahwa murid-murid kita itu dengan semangat melangkahkan kakinya ke kelas, mengharapkan secercah ilmu dan pembelajaran yang berguna bagi kehidupannya kelak. Luar biasa sekali ya. Ada di situ harapan. Ya, dia datang ke sekolah memiliki harapan, berarti dia memiliki sebuah keinginan. Ada di dalamnya cita-cita. Ada yang lain? Kalau saya beri pilihan, nah, Ustaz Ustazah boleh memilih. Pertama, pernyataan pertama, siswa itu dia diibaratkan adalah selembar kertas kosong. Yang kedua, siswa itu dia diibaratkan kertas yang sebenarnya sudah terisi. Menurut Ustaz Ustazah, pernyataan satu atau pertanyaan dua? Ada yang satu, ada yang dua.
ada. Nah, kemudian yang keempat, menurut Ustadz dan Ustazah, apa tugas dan peran dari Ustadz-Ustazah di sekolah? Apa saja? Fasilitator, pendidik, motivator, inspirator, pengajar, dan lain-lain. Mungkin banyak persepsi kita tentang peran guru itu di sekolah itu yang bagaimana. Kemudian, apakah dari peran yang disebutkan tadi sudah terlaksana? Sebagian sudah, sebagian belum terwujud, dan insya Allah akan diwujudkan, kan begitu hendaknya. Kemudian yang kelima, nah ini yang paling penting. Apakah Ustadz dan Ustazah tahu atau apa yang Ustadz-Ustazah ketahui tentang budaya positif di sekolah? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Apa lagi? Sholat duha berjamaah. Bagus. Membaca Al-Quran. Disiplin. Apakah hanya dalam bentuk itu? Reward, mungkin rewardnya dalam bentuk seperti anak yang berpuasa Senin Kamis kita berikan reward kurma. Nah, pemberian kurma pada saat anak atau ada anak yang rajin untuk puasa Senin Kamis. Nanti kita akan lihat budaya-budaya positif seperti apa yang dimaksudkan dalam materi ini. Tadi sudah kita sebutkan bersama bahwa budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan, apakah itu nanti termasuk ke dalamnya atau bagaimana nanti kita lihat. Oke, Ustazah kita lanjutkan. Nah, ini kondisi yang sering terjadi pada sekolah kita, pada diri kita, kemudian di kelas yang kita ajar. Ya, dimanapun kita mengajar, tidak hanya di SMP Al-Islah, mungkin Ustazah ada yang mengajar di 2 sekolah. Mungkin kondisi seperti ini juga akan ditemukan di sekolah yang lain. Pertama, siswa sering kita asumsikan sebagai selembar kertas kosong, dan gurulah yang akan mengisinya dengan tulisan, lukisan, atau goresan-goresan lainnya, seperti yang disebutkan tadi di pernyataan 1. Itu yang kita yakini selama ini. Betul atau tidak? Betul. Namun yang kedua, pembelajaran kalau seandainya kita tidak supervisi, ya otomatis kebanyakan itu adalah bersifat teacher center atau berpusat kepada guru. Siswa hanya melakukan apa yang kita perintahkan. Kalau dia berkreativitas, mungkin terkadang kita batasi mereka. Hanya sampai di sini batasannya, yang lain tidak boleh. Sering seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita menginginkan anak itu mendapatkan nilai itu sesuai KKM, dan semua KD, semua materi, semua indikator harus tercapai, harus setidaknya mencapai KKM. Itu yang paling sering terjadi. Kemudian yang ketiga, orientasi pembelajaran kita selama ini itu sering kita melihat anak itu hanya dalam bentuk kognitifnya saja, tanpa kita melihat afektifnya, kemudian psikomotornya, terutama bagaimana kita melihat proses itu kita sering lupa, karena kita lihat itu hanya hasil akhir. Kita tidak melihat bagaimana dia mendapatkan, bagaimana dia mengerjakan, bagaimana dia bisa menghasilkan apa yang dia kumpulkan kepada kita. Kita tidak mau peduli. Yang penting tugas 5 buah terkumpul 5. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya mungkin di sebagian guru ada yang tidak berpikiran, tapi terkadang kita lupa. Yang penting tugas kita 6, ya udah harus kumpulkan 6, soalnya 6, kenapa hanya dibuat 5? Tugas kita ada 7 kali, kenapa antum hanya mengerjakan 2? Yang sisanya mana? Sehingga dikumpulkan di akhir. Dikumpulkan nanti setelah di akhir pelajaran nanti dikumpulkan, disusul seperti itu. Kemudian adanya batasan-batasan dalam pembelajaran. Maksudnya di sini mungkin tugas-tugas yang kita lakukan itu kita batasi. Nah, hanya sampai di sini saja ya nak, harus seperti ini.
Mungkin kita terkadang lupa dan hilaf, mungkin kita memberikan batasan yang harusnya dia bisa lebih luas lagi, tetapi kita tidak bersedia menerima keluasan yang seperti itu. Ini belum kita pelajari. Ini kan pelajarannya nanti kita pelajari di SMA. Kenapa sekarang dikumpulkan? Kenapa seperti ini dikerjakan? Mungkin terkadang ada juga di antara kita yang hilaf yang seperti itu. Itu adalah kondisi-kondisi yang sering terjadi di kelas-kelas yang sering kita lupa. Oke. Baiklah, Ustazah, kita lihat filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, beberapa waktu belakangan itu gaung dilaksanakan itu pembelajaran dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu adalah siswa diberi kebebasan, guru juga diberi kebebasan, merdeka semerdeka-merdekanya, baik dari segi tata cara, administrasi, kemudian bisa jadi dalam bentuk materi merdekanya. Kenapa? Karena di sini pada kurikulum merdeka dia melaksanakan filosofi yang dihasilkan atau filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Berarti di sini dari penyampaian tadi kita bisa lihat bahwa semua kodrat yang ada pada anak itu yang tujuan pendidikan tersebut. Kemudian Ki Hajar Dewantara di sini mengibaratkan bahwa pendidikan itu sebagai taman tempat persemaian dari benih-benih kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan itu dekat sekali, erat sekali dengan pendidikan. Nah, kemudian kenapa Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan sekolah atau pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih-benih? Itu karena beliau mengibaratkan ilmu yang kita berikan dalam bentuk karakter, dalam bentuk pengetahuan. Nah, itu diibaratkan benih-benih yang akan kita semai kepada anak-anak kita. Kemudian nanti kita itu adalah sebagai tukang kebunnya. Sebagai tukang kebunnya maksudnya di sini mungkin anak kita itu kita ibaratkan ada yang benihnya berupa padi, ada berupa jagung, ada berupa ubi dan lain-lain sebagainya. Dan kita sebagai petani, kita yang akan menumbuh kembangkan benih-benih tadi. Nah, setiap benih itu berbeda-beda. Tadi ada ubi, ada singkong, kemudian ada jagung, ada padi. Tata cara kita sebagai petani, tata cara kita sebagai tukang kebun pasti memiliki cara yang berbeda untuk menumbuhkan masing-masing benih tadi. Jagung tidak mungkin kita samakan dengan padi. Padi harus kita aliri dengan air. Sementara jagung dia terbiasa di tempat yang kering. Mungkin ada kita siram tapi tidak sampai terendam. Berbeda dengan padi. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mungkin di antara anak-anak kita itu ada gaya belajarnya, ada kemampuannya yang berbeda-beda juga. Otomatis kita sebagai guru juga harus memperlakukan mereka dengan hal yang berbeda pula. Mungkin si A, dia lebih suka membaca. Berarti kita bagaimana cara kita menumbuh kembangkannya dengan memperbanyak membaca. Si B, dia lebih suka bergerak. Dia lebih suka dengan psikomotornya bergerak, berjalan ke sini, berjalan ke sini. Sehingga kita bisa menumbuhkannya. Nah, dengan cara memberikan pengajaran yang banyak melibatkan gerak. Nah, itu yang kita kenal dengan diferensiasi. Atau seperti tadi, saya tadi menyebutkan bahwa selama ini KD-nya 7 harus kita ajarkan ke 7-7-nya. Indikatornya 6 harus kita ajarkan ke 6-6-nya. Dan siswa harus paham ke 6-6 KD-nya ke 7-7 indikatornya seperti itu. Nah, tetapi di sini karena kita memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda, diferensiasi, maka mungkin kita sesuaikan dengan pengetahuan mereka saja. Mungkin si A dia kondisinya mungkin biasa-biasa saja, si B dia agak lemah, si C luar biasa, kita bedakan KD-KD-nya. Seperti yang kita terapkan di pembelajaran diferensiasi. Mungkin bagi anak yang lemah, tugasnya biasanya 7. Nah, kita kurangilah bobot-bobotnya. Anak yang
yang biasa-biasa saja. Kalau tugasnya 7, mungkin kita kasihkan mungkin memang 7, tetapi nah soal-soalnya atau tuntutannya tidak sebanyak anak yang luar biasa. Maka itulah tujuan pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Dan itu erat kaitannya dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya menurut filosofis Ki Hajar Dewantara ini, anak itu kita ibaratkan itu tidak lagi kertas yang kosong sebenarnya, Ustazah. Di sekolah kita mengibaratkan seorang anak itu sebagai kertas yang sebenarnya sudah ada tulisan, sudah ada goresan, ya. Jadi tugas kita sebagai guru, nah di antara tulisan-tulisan tadi, tulisan dan goresan-goresan tadi itu masih kabur semuanya. Tugas kita lah sebagai guru itu menebalkan si anak. Tulisan yang ada di kertas tadi, mana yang baik itu kita tebalkan, mana yang salah kita luruskan, mana yang tidak sesuai maka itu yang kita buang. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik di kurikulum Merdeka ini. Jadi tidak lagi kertas kosong. Contoh, si A dia hobi menyanyi dan berbakat dalam menyanyi. Berarti bakatnya di situ, itu yang perlu kita kembangkan. Si B dia jago matematika, berarti itu yang perlu kita kembangkan. Nah, jadi bukan lagi anak yang kita pukul rata semuanya. Karena kita juga menyadari kemampuan kita sebagai guru, kita juga menyadari pasti sesama guru matematika contohnya, kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Contoh guru bahasa Indonesia, oh ini gurunya hobi berpuisi, bakat berpuisi, yang ini hobinya dicerpen, di sini menulis karya ilmiah. Jadi beda-beda Ustazah. Begitu juga anak-anak kita, dan itulah yang akan kita sebarkan pada kurikulum Merdeka ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa peran kita? Peran kita yang pertama adalah menuntun anak. Anak itu dia sudah memiliki kompetensi yang dibawanya sejak lahir. Tugas kita lah yang menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Tugas kita menuntun mereka itu ke jalan yang benar. Mana yang perlu kita tebalkan, kita tebalkan. Mana yang salah, kita buang. Mana yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Itu adalah tugas kita untuk menuntun mereka. Kemudian menanam budi pekerti. Nah, sebagaimana semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini, ingarso Sugurodo, Ing Madio, Mangunkarso, Tuturi, Kandayani. Artinya apa? Yang paling penting itu kita adalah memotivasi mereka, kemudian kita memberi contoh kepada mereka. Kalau kita ingin anak kita, siswa kita memiliki budi pekerti, tentu kita dulu yang harus memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, karena kita adalah role model, kita adalah contoh. Kemudian yang ketiga, nah pendidik yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya? Yang berpihak kepada murid, nah seperti yang disampaikan tadi, anak itu dia memiliki kompetensi yang berbeda-beda, dia memiliki karakter yang berbeda-beda, dia memiliki sesuatu harapan yang juga berbeda dari kawan-kawannya. Jadi kita harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Contoh, si A ini dia hobi berdiskusi, berarti kita gerakkan dia untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya. Si B ini dia lebih suka untuk melukis, ya kita minta dia coba Ananda buatkan sebuah lukisan yang menggambarkan pemaparan materi yang sudah Ustadz atau Ustazah sampaikan dari awal hingga akhir dalam bentuk tulisan berupa lukisan. Yang ada di dalamnya narasinya, ada lukisannya. Nah, itu akan luar biasa sekali dan mereka akan sangat bersemangat di saat mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan insya Allah. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai pula dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu, nah maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Tidak mungkin rasanya kita tinggal di pegunungan. Contoh yang kita buatkan di dalam materi kita, ikan. Karena ikan banyak di laut. Mungkin kalau kita di daerah pegunungan seperti Bukit Tinggi, di daerah ketinggian, kita sesuaikan dengan contoh yang ada di sekitar kita. Ibaratnya kalau kita sebutkan, dia lebih ke kontekstualnya.
karena itulah yang kodrat alam. Tidak mungkin pula kita tinggal di Sumatera Barat, tapi contoh yang kita sebutkan di dalam materi kita, contoh di Papua. Anak kita nggak tahu di Papua itu seperti apa. Mereka juga jarang mungkin membaca, mereka juga jarang menonton yang ada di Papua. Jadi mereka tidak akan bisa mengaitkan, agak susah mereka mengaitkan dengan yang ada di lingkungan mereka. Nah, jadi makanya kita harus sesuai dengan kodrat alam kita. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Kita tahu bahwa perubahan itu sering terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga di sini kita harus bisa membekali anak-anak kita itu sesuai dengan keterampilan yang ada pada zamannya. Sekarang lebih canggih dunianya dibandingkan dengan kita pada saat sekolah dulu. Sehingga kita tidak bisa mencontohkan mereka, kalau ustadz dulu, kalau ustazah dulu. Tidak bisa, zaman kita udah berbeda. Namun ada yang bisa kita ambil di situ hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Mungkin ada sesuatu yang baik kita tularkan, tapi tidak bisa kita bandingkan. Kok ustadz dulu bisa, antum tidak bisa? Itu tidak mungkin, karena zaman kita udah berbeda. Apalagi mereka sekarang semuanya ada di genggaman tangan mereka, di gadget mereka, seperti itu. Oke, baik, Ustadz dan Ustazah, kita lihat budaya positif di sekolah. Nah, apa saja budaya positif yang termasuk di pemaparan kali ini? Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi tadi kita sudah sebutkan ada beberapa budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita yang alhamdulillah sangat diapresiasi sekali. Kemarin pada saat pemaparan materi dengan teman-teman dari sekolah lain, kemudian dari fasilitator yang berasal dari pulau lain, kebetulan saya sendiri fasilitator saya dari Sulawesi itu memiliki budaya yang berbeda dengan beliau. Pada saat saya paparkan budaya positif yang sudah kita laksanakan seperti yang sudah Ustaz sampaikan tadi, itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa sekali. Apalagi pada saat sholat duha kita serentak semuanya di musola, ada salah satu sekolah yang kemarin itu meniru, studi tiru secara tidak langsung kepada sekolah kita. Beliau bertanya, kenapa anak-anak Ustadz itu di saat sholat duha dan sholat zuhur mereka bisa berkumpul semuanya ke musola? Lalu saya ceritakan di situ. Saya ceritakan bagaimana cara kita mengumpulkan, bagaimana piket kita, Ustadz-ustadzah perjuangannya. Ada yang berdiri di WC, di pintu masuk dan keluar musola, kemudian ada yang di tangga, ada yang di lapangan. Semuanya saya ceritakan. Kalau di sekolah lain tidak seperti itu. Kenapa? Karena budaya mereka juga berbeda dengan kita. Maka setiap sekolah itu tentu memiliki kebiasaan-kebiasaan, memiliki keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip yang berbeda-beda, sehingga budaya-budaya yang ada di sekolah itu juga berbeda-beda. Kemudian seperti yang kita ketahui, kalau di sekolah kita budaya positif kita sudah banyak ya Ustazah. Mulai dari berdoa, mungkin dari pagi 5S seperti yang disebutkan tadi pagi. Kemudian setelah itu dilanjutkan di kelas, kita berdoa, selalu berdoa, mau makan berdoa, mau belajar berdoa, keluar kelas juga berdoa, di akhir pembelajaran kita juga wajib berdoa. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin di sekolah lain ada orang yang setelah belajar sampai ketemu pekan depan gurunya keluar, atau si anak di saat dia keluar langsung menyelonong atau mau masuk terlambat menyelonong saja. Kalau kita tidak, Ismaili Ustaz, Ismaili Ustazah, itu adalah sebuah budaya yang sangat luar biasa sekali. Dan itu kita harus juga mengapresiasi diri kita. Wah, ternyata secara tidak langsung kita udah selama ini sudah ada dalam diri kita, sudah kita laksanakan. Tetapi mungkin kita belum tahu namanya. Kita istilah-istilahnya tidak sesuai dengan kita, ibaratnya ternyata yang kita lakukan ini adalah budaya positif, seperti itu. Budaya positif ini Ustazah itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Ya, apa makna kata disiplin? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, self-disiplin itu berarti disiplin dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan
kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Apa maksudnya? Berarti disiplin itu memang kita harusnya dulu. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah itu kita harus bisa menyadarkan siswa kita itu bagaimana dia bisa menumbuhkan disiplin diri dia sendiri dulu. Sehingga kita sebagai guru tidak perlu lagi mendisiplinkan mereka. Karena di saat kita mendisiplinkan mereka, maka banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Mungkin nanti akhirnya ujung-ujungnya ada siswa itu mendapatkan konsekuensi, ada dia mendapatkan hukuman. Tetapi kalau seandainya dia sudah sadar diri untuk melaksanakan disiplin positif ini, maka kita tidak perlu lagi untuk, misalnya Ustazah tidak perlu lagi nanti mengecek siapa yang terlambat, siapa yang tidak sholat duha. Kalau seandainya anak-anak kita sudah disiplin. Jadi budaya positif yang terutama itu adalah bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa. Tentu sebelum kita menumbuhkan disiplin positif itu pada diri siswa, kita harus disiplin terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri. Ya, mungkin pada saat masuk ke kelas kita juga harus tepat waktu. Kita keluar dari kelas mereka, kita juga harus tepat waktu. Itu adalah contoh seorang yang guru yang disiplin. Jangan sampai jamnya sampai jam 9, udah jam 9.15 gurunya masih di dalam, sehingga siswanya nanti udah menongkol. Lamu ustazah keluar, lamu ustazah keluar di lamu naik. Pasti itu yang ada di dalam diri mereka. Kemudian dari segi tugas, mungkin tugas-tugas seperti apa? Mungkin kita janji sama anak itu, nah kita ulangan ya, insya Allah hasilnya kita janjikan minggu depan. Kalau seandainya kita janjikan minggu depan, ya otomatis kita harus disiplin dengan kata-kata kita. Minggu depan ya berarti pertemuan selanjutnya harus kita kasihkan, supaya mereka juga memiliki disiplin diri. Oh, Ustaz disiplin, Ustazah disiplin, berarti kita juga disiplin. Karena kalau kita udah disiplin terlebih dahulu, anak-anak juga akan meniru. Mereka juga akan segan untuk melanggar yang sudah kita sepakati dengan mereka. Kemudian Ustazah, untuk menciptakan budaya disiplin ini, nanti ada kita menciptakan yang namanya itu adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Nah, karena keyakinan kelas ini berisi tentang pernyataan-pernyataan yang kita yakini itu adalah hal baik yang harus kita lakukan bersama, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, kalau di sekolah kita sudah melaksanakan, sekolah kita sudah memiliki keyakinan sekolah. Apa contohnya? Contohnya di saat di awal tahun ajaran baru kita selalu melibatkan orang tua siswa untuk membuat peraturan, itu udah namanya disiplin sekolah. Lalu bagaimana konsekuensinya jika dilanggar? Nah, itu kan kita diskusikan dengan orang tua kita, dengan guru-guru, kemudian dengan siswa. Itu adalah sebuah budaya positif, dan itu juga harus kita terapkan sebenarnya di dalam kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah pernah kita lakukan dalam bentuk kontrak belajar yang Ustazah laksanakan selama ini. Namun mungkin pelaksanaannya yang berbeda. Kalau seandainya untuk keyakinan kelas ini itu lebih erat kita melaksanakannya. Kita kalau kontrak belajar kadang kita yang menyebutkan. Kalau belajar dengan Ustaz, contoh, mungkin selama ini saya juga hilang karena saya tidak tahu gitu. Karena belajar dengan Ustaz, tugas wajib dikumpulkan tepat waktu. Ulangan Ustaz tidak akan mengingatkan bagi yang susulan, antum yang mencari Ustaz. Itu kontrak belajar, tetapi dari guru. Nah, tapi sebenarnya yang keyakinan kelas itu perlu kita sepakati bersama. Contoh, nilai-nilai kebajikan universal apa yang harus ada pada diri antum, apa kekhawatiran yang ada pada diri ananda, itu kita tuliskan. Mungkin dalam bentuk statement dituliskan apa keyakinan-keyakinan yang mereka yakini yang harus ada sifat-sifat kebajikan. Kemudian nanti kita kumpulkan, kita tempelkan dalam bentuk sticky note, kemudian atau di kertas selembar. Setelah itu kita sepakati apa yang perlu kita lakukan bersama. Lalu kekhawatiran-kekhawatiran apa yang ditemukan pada diri siswa. Kalau siswanya 30, kekhawatirannya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Nanti apa yang harus kita lakukan supaya kekhawatiran ini tidak terjadi. Mungkin di antara anak itu dia takut terlambat contohnya. Apa khawatirnya lagi? Dia tidak bisa mengerjakan tugas